10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Orang tidak mengerti bahwa perbuatan dosa itu akan memberikan implikasi dalam kehidupannya, karena dengan dosa itu mental kita menjadi lemah dan bahkan izzah kita akan hilang. Kalau kita tidak berusaha untuk secepat mungkin, karena tanda-tanda orang yang bertakwa itu apabila mereka itu merasakan bahwa mereka telah memiliki dosa, berbuat kesalahan, berbuat maksiat, maka dia segera untuk bertobat, membersihkan diri. Korelasinya dengan bahasan kita pada hari ini tentang tazkiyatun nafs, agar hidup kita bagaimana kemuliaan tetap kita raih, dan bagaimana juga hidup kita menjadi orang yang memang tidak memiliki beban yang berat. Karena semakin manusia itu banyak memiliki dosa, apabila ia tidak mau bertobat kepada Allah, dan selama Allah belum mengampuni segala dosanya, hidupnya itu akan berat, baik berat secara pikiran maupun secara kehidupan sehari-hari dalam bergaul atau berinteraksi dengan lingkungannya. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, kul kulu ya'malu ala sakilati, sebuah orang akan memperoleh dalam kehidupan sesuai dengan amal perbuatannya. Bahkan lebih jauh, dalam surat Al-Isra ayat 7, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi kepada kita, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itulah akan kau peroleh dalam kehidupanmu. Tetapi jika kamu berbuat maksiat, maka kemaksiatan itu akan kembali ke dirimu. Saat ini bulan Ramadan, ini korelasinya dengan tazkiyatun nafs ini gimana, Ustaz? Banyak cara yang Allah berikan kepada kita untuk agar perbuatan dosa itu, yang pasti Allah akan turunkan azab bagi orang yang tidak mau bertobat kepadanya, dan Allah memberikan media. Di antara media untuk membersihkan diri kita adalah yaitu dengan berpuasa. Karena dengan berpuasa ini Rasulullah SAW telah bersabda, Ijajal Ramadan sulsilat sayatin, apabila datang bulan suci Ramadan itu dirantailah setan. Salah satu di antara faktor yang menyebabkan manusia itu banyak melakukan tindakan perbuatan dosa atau maksiat, pada hakikatnya itu adalah karena mereka tergoda oleh setan. Paling tidak satu kita lihat ya, cara Allah itu membersihkan kita dari dosa itu dengan berpuasa ini, karena paling banyak orang itu berbuat dosa karena marah, dan orang itu tidak sadar kalau marah itu berdosa. Kenapa? Karena orang itu marah pada hakikatnya karena dia tidak mau menerima kekurangan orang lain. Sedangkan di dalam surat At-Taghabun ayat 11 Allah berfirman, ma asabaka min musibatin fa bi iznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia itu melainkan atas takdir izin Allah. Dan kalau kita itu marah pada seseorang yang kita anggap tidak mau mengikuti apa yang kita inginkan, berarti kan kita memaksakan kehendak kita. Sedangkan semua ini dalam hidup kita tahu itu adalah Allah yang punya hak prerogatif mengatur semuanya. Nah, makanya dengan puasa itu bagaimana kita berpuasa ini bisa mengendalikan amarah. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Imran ayat 134 Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis syarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Allah suruh sehubungan dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita itu segera untuk mendapatkan pengampunan. Kenapa? Karena kalau kita ini hidup dengan penuh dosa, tadi sudah katakan, manusia itu hidupnya akan menjadi kerdil mentalnya. Kenapa? Karena dosa itu kesalahan. Orang yang melakukan kesalahan itu kelihatannya mereka itu tenang, tapi batinnya, hatinya tidak bisa dibohongi.
Nah, termasuk kalau ada di antaranya orang yang di bulan suci Ramadan dan dia tahu bahwa ini diwajibkan berpuasa, lalu dia tidak berpuasa, pada hakikatnya sekiranya disentuh hatinya, mereka malu juga. Karena orang yang berbuat dosa pada hakikatnya itu menyangkut soal masalah hati nurani. Contohnya begini, kalau kita itu berbohong, walaupun orang yang kita bohongi tidak tahu, tapi ketika kita itu berjumpa dengan orang yang kita bohongi itu, batin kita tetap saja merasa kecil. Nah, oleh karena itu dalam puasa ini pada hakikatnya ada dikatakan tadribatul nafs, latihan untuk jiwa kita belajar ya, untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Salah satu upaya untuk mensucikan jiwa kita, karena tidak sedikit orang itu menjadi kotor jiwanya karena faktor makanan. Dan Nabi SAW bersabda, orang yang dibesarkan dari makanan yang haram, dia lebih condong untuk melakukan perbuatan yang haram. Dan orang yang makan dari makanan-makanan yang dari hak orang lain dia rampas, apakah itu seharusnya dia bayar zakat, lalu dia tidak keluarkan zakat itu, lalu dia makan, itu yang menyebabkan hidup orang itu menjadi galau, menjadi tidak tenang.